Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Di video kali ini saya mau bahas saham Semen Indonesia dengan kodenya SMGR. Ini saham yang sektornya sedang tertekan, tapi saya punya pandangan kayak ini saham bakal turn around nih. Dan kalau saham sedang tertekan terus dia berbalik arah jadi untung, biasanya kita dapat cuannya cukup lebar dari sana. Dan di video kali ini saya juga akan mengundi satu pemenang yang akan mendapatkan buku The Intelligent Investor. Kita langsung aja undi teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan komen dan semoga kalian beruntung. Ini adalah pengundiannya. Hore! Selamat buat Pak Joko Rudi ya. Video ini diacak hanya sekali gitu ya. Jadi sekali acak dan langsung yang menang siapa itulah yang berhak mendapatkan giveaway untuk buku The Intelligent Investor. Buat teman-teman jangan khawatir, karena mudah-mudahan saya bisa kasih giveaway lagi buku-buku yang menurut saya keren dan menarik supaya teman-teman juga bisa tambah semangat untuk berinvestasi. Oke? Selamat buat Pak Joko Rudi. Komen di video saya ya, boleh video ini atau video yang lain. Dan nanti kita akan diskusi terpisah untuk pengiriman bukunya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bahas SMGR sekarang. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor ya, supaya teman-teman bisa ngikutin juga dengan lebih mudah. Jadi ini adalah review dan analisa pembahasan kita untuk saham SMGR atau Semen Indonesia ya. Dan ini logonya baru teman-teman ya, lebih keren ya, lebih kelihatan menyala gitu logo baru dari Semen Indonesia ini. Langsung aja kita mulai ke sekilas perusahaannya ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan lihat ya, SMGR itu sebelumnya memang identik dengan Semen Gresik teman-teman ya, ini ya PT Semen Gresik. Dan Semen Gresik ini sudah berdiri cukup lama dari tahun 1957, makanya kodenya itu SMGR. Kalau Semen Indonesia itu mungkin dari awal Semen Indonesia mungkin apa ya, SMMI mungkin ya, namanya juga nebak-nebak, tapi awalnya adalah Semen Gresik berubah jadi Semen Indonesia. Dan meskipun namanya berubah menjadi Semen Indonesia, tetapi kode emitennya tetap SMGR gitu ya. Dan SMGR ini komposisi kepemilikannya 51% adalah pemerintah dan sisanya 48,9% adalah milik publik gitu ya. Dan perusahaan ini menguasai pasar nasional, artinya adalah salah satu market leadernya ya untuk semen di komposisi nasional dan jangkauan pasar regional. Nanti kita akan bahas di mana maksudnya regional ini gitu ya. Dan ini tadi yang saya bilang bahwa mereka baru saja rebranding di tahun 2020 ya. Jadi brandingnya baru, positioningnya baru, logonya baru, kelihatan lebih seger gitu ya. Nah, ini adalah karena ini holding company ya, jadi holding perusahaan Persero Semen ya. Ada beberapa PT-PT di dalamnya gitu ya. Dan PT Semen Gresik ini dia ya, Semen Gresik. Ini yang sebelumnya, sebelum berubah menjadi Semen Indonesia, ada Semen Gresik, asetnya itu kurang lebih 5 triliun. Kemudian tadi yang dia menjangkau wilayah regional itu adalah wilayah Hanoi, Vietnam ya. Sekarang jumlah aset di sana sudah 2,5 triliun, lumayan ya. Itu namanya Tanglong ya, Tanglong Joint Stock Company, Tanglong Company. Ini produksi semen juga di sana ya. Selebihnya salah satu aset yang besar-besar antara lain itu adalah PT Solusi Bangun Indonesia. Dia udah punya aset 21,5 triliun, Semen Padang 10,7 triliun, dan Semen Tonasa. Tonasa itu daerah Indonesia Timur ya, di Sulawesi Selatan. Ini ya. Dan Semen Padang itu kalau kalian suka nonton bola ya, Liga Indonesia, mungkin relate juga ya, ada klub namanya Semen Padang gitu ya. Saking gedenya gitu kali ya, pabriknya di sana, produksi di sana, akhirnya dibikin klub lah namanya Semen Padang. Dan itu adalah sekilas perusahaannya. Sekarang kita masuk ke kinerja pendapatannya ya. Kinerja pendapatan Semen Indonesia ini ya, SMGR, di tahun 2021 itu menurun 0,6% teman-teman. Turun kecil ya. Nah,
Di tahun 2020 mereka capai pendapatannya itu 35,1 triliun, di tahun 2021 hanya mendapat 34,9 triliun. Jadi secara pendapatan memang terjadi penurunan ya, meskipun nggak signifikan, nggak bisa bertumbuh, tapi ketika turun pun sebenarnya tipis banget, minus 0,6%. Nah, minus 0,6% ini kalau dilihat dari revenue-nya gitu ya, memang produk semennya itu mengalami penurunan ya. Yang sebelumnya 29 triliun, sekarang di tahun 2021 menjadi 28,5 triliun. Berkurang 500 miliar ya, berasa juga ya. Tapi yang tumbuh sedikit adalah Terak ya. Terak ini saya juga baru tahu, Terak itu adalah produk sampingan atau ampas gitu ya. Jadi hasil mengolah sesuatu masih ada ampasnya, bentuknya adalah Terak ini bisa juga dijual, mereka dapat 3,1 triliun. Selebihnya ya kantong semen dan lain-lain, bisa dianggap lain-lain lah ya karena jumlahnya kecil. Totalnya ini ya 34,9 triliun. Beda sekitar berapa ya? 200 miliar lah ya dari keseluruhan antara 2021 dengan 2020. Nah, ini yang cukup mengherankan ya, karena dari sisi pendapatan mereka masih bisa hampir mirip dengan 2020, tetapi laba bersihnya tergerus minus 22%. Jadi kalau di tahun 2020 mereka dapat 2,6 triliun gitu ya, di tahun 2021 mereka hanya bisa dapat 2 triliun lebih 2 triliun lah gampangannya ya, 82 miliar. Jadi memang ada kehilangan sekitar 600 miliar di teman-teman ya, labanya berkurang di situ untuk tahun 2021. Nah, kalau kita ngelihat ya, kenapa labanya berkurang, itu sebenarnya dari pendapatannya saja menurut saya capaian 2021 itu sudah cukup baik nih untuk SMGR. Kenapa teman-teman? Karena di tahun 2020 Q1-nya itu mereka masih dapat 8,5 triliun. 8,5 triliun ini kalau teman-teman lihat dari tahun 2019 sampai 2017 itu adalah capaian pendapatan yang tertinggi, teman-teman. Jadi kalau kita flashback kembali ke masa awal pandemi, COVID itu mulai ramai ketika April atau akhir Maret 2020. Jadi artinya SMGR itu masih dapat pendapatan yang cukup bagus nih teman-teman ya, dari proyek-proyek infrastruktur nasional, sehingga di Q1 2020 mereka masih bisa dapat 8,5 triliun. Tetapi Q2 sampai Q4-nya berkurang drastis cuannya ya, pendapatannya berkurang drastis. Jadi pada akhirnya kinerja 2020 masih dapat sedikit keuntungan dari Q1-nya, tetapi 2021 mereka sudah full berdasarkan kondisi pandemi. Jadi ketika tahun 2021 mereka masih bisa mendapatkan pendapatan yang cukup besar, hampir mirip dengan 2020, itu menurut saya kinerjanya sudah cukup bagus. Ada perbaikan ya, meskipun hasilnya masih minus. Tapi yang membuat laba bersihnya tergerus itu adalah beban pokok yang semakin tinggi. Dimana kalau kita melihat di beban pokoknya, itu bahan bakar dan energi itu mengalami kenaikan sebesar 10% teman-teman. 10% itu kalau sebelumnya di tahun 2020 7,8 triliun, di tahun 2021 naik menjadi 8,5 triliun atau kenaikannya sebesar 700 miliar ya. Kita punya gap 700 miliar. Andaikan bahan bakar dan energinya tidak naik, maka sebenarnya laba bersihnya SMGR itu tidak jauh berbeda juga dengan tahun 2020 teman-teman. Jadi dari analisa saya ini, saya melihat sebenarnya yang menggerus dari labanya SMGR selain pendapatannya yang belum naik kembali adalah kenaikan beban pokoknya gitu ya, faktor kenaikan batu bara. Dan di laporan keuangan itu mereka juga udah ngasih statement bahwa mereka harus deal gitu ya, harus menghadapi situasi di mana harga batu bara itu sangat fluktuatif di tahun 2021. Oke, lanjut lagi, sekarang kita bahas mengenai liabilitasnya ya, mengenai utang. Jadi dari yang kita bisa lihat dari laporan keuangannya ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, rasio hutangnya itu tergolong sehat teman-teman ya. Sempat terjadi kenaikan yang cukup besar itu di tahun 2019 ya.
Tapi di tahun 2020 menurun, dan di tahun 2021 rasio utangnya, DER-nya semakin menurun, tinggal 0,48 kali. Jadi jumlahnya sudah mulai berkurang, dan ini sinyal yang cukup bagus mengenai bagaimana manajemen SMGR mengelola utang yang mereka miliki gitu ya. Selanjutnya ekuitas, di mana ekuitasnya kalau kita ngomongin ekuitas, ROE-nya di tahun 2021 adalah 5,5%. Ya, 5,5% kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, SMGR sebenarnya tidak berhasil mencapai double digit ROE ya, selalu di bawah 10%. Hampir sekali itu di tahun 2018, yaitu 9,87%. Tetapi kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya ROE-nya SMGR tuh di tahun-tahun sebelumnya bagus banget loh ya. Dari mulai 2009 itu tinggi, tapi memang kecenderungannya menurun ya. Makin tahun makin menurun ROE-nya si SMGR ini. Di tahun 2016 terakhir mereka masih bisa dapat ROE sekitar mungkin ya 13-14%, which is bagus gitu ya untuk SMGR. Dan ekuitasnya mereka saat ini sudah ada di 39,7 triliun ya, naik dari sebelumnya tahun 2020 di sekitar 35 triliun. Nah, kalau nanti kinerjanya berbalik arah, saya berharap ROE-nya bisa kembali ke angka-angka sekitar 8% atau bahkan ke sini ya, ke 9%-an. Jadi nanti kita akan cek di akhir tahun 2022, coba dengan di trailing 12 month atau di awal 2023, apakah ROE-nya secara setahun bisa kembali naik nih SMGR ya. Nanti kita akan bahas katalis-katalis yang bisa mendorong SMGR itu turnaround company. Selanjutnya total aset, di mana total asetnya SMGR ini sudah lumayan besar lah ya, 76 triliun. Sedikit ada penurunan total aset yang di tahun sebelum-sebelumnya itu mencapai 78 triliun dan 79 triliun ya. ROA-nya karena labanya juga minus jauh ya, ROA-nya sekarang tinggal 2,64% di tahun 2021. Dan perusahaan ini juga tergolong sehat dari sisi neracanya, di mana mereka punya kas ya 2 triliunan, jadi cukup bagus aset lancarnya mencapai 15 triliun atau 1/4 lah ya dari total aset keseluruhan. Selanjutnya profitability ya. Di profitability ini kalau kita ngelihat average net profit marginnya SMGR selama 5 tahun itu kurang lebih di 9,6% ya. 9,6% dengan sekarang EPS-nya adalah 340 dan 5 tahun terakhir tertingginya itu di 519. Ini ketika tadi ya, ketika ROE-nya 9%-an, SMGR bisa dapat earning per share-nya Rp500. Jadi saya rasa di tahun 2022 ini sampai 2023 ya, kinerja SMGR bisa kita harapkan untuk kembali ke level-level ini kembali teman-teman ya. Nanti di belakang di bagian prospek akan kita coba bahas di sana ya, kenapa saya melihat SMGR ini punya kesempatan itu gitu ya, menjadi turnaround company. Nah, sekarang valuasinya ya. Ini adalah min PE deviasi selama 5 tahun terakhir, dan garis biru ini ya, garis biru yang di bawah ini menandakan garis minus 2 PE rata-rata deviasinya. Artinya berdasarkan rata-rata PE-nya, saham SMGR ini sudah under value teman-teman ya, sudah under value. Nah, kita coba tarik mundur ya, bahwa sejak tahun 2017 SMGR itu biasanya bermain di harga 8.000 dengan harga rata-ratanya itu di kisaran harga 10.000 teman-teman. Ini yang warna hijau ya, rata-rata ya, warna hijau itu rata-rata. Dan pernah terjadilah sebelumnya di tahun 2020, ini pandemi Covid saat itu, awal-awal pandemi semua saham rontok, SMGR turun sampai menyentuh 6.000, lalu kemudian naik sampai di akhir 2020 menyentuh kembali angka Rp12.000. Jadi kalau dari PE ini kita bisa melihat SMGR sudah under value, dan kalau kita punya di harga sekarang dan saham ini berbalik arah ya, artinya perusahaannya untung, terjadi turnaround ya, bisa baker teman-teman ya, mencapai harga 12.000-an. Selanjutnya kalau dari sisi PBV-nya gimana? Ini adalah PBV terendah SMGR selama 5 tahun terakhir dari 2017. Lagi-lagi ya, sebelumnya
SMGR ini biasa diperdagangkan di PBV 2.x dan sekarang harganya mampir di 1.05 kali ya. Jadi menurut saya ini sudah harga yang cukup murah untuk kita mempertimbangkan invest di saham SMGR gitu ya. Memang kinerjanya masih tertekan, itu yang harus menjadi pertimbangan kita ya, risikonya, karena perusahaan ini dalam posisi yang tertekan kinerjanya. Lanjut, pergerakan harganya. Kalau teman-teman punya saham SMGR dari mulai 5 tahun lalu, ini posisinya malah minus ya, minus 27%. Kalau punyanya dari 10 tahun lalu malah minusnya lebih gede, minusnya 47% gitu ya. Tapi kalau dari setahun, itu minusnya 36%. Jadi kalau dalam perjalanan harga SMGR setahun ini, itu sudah turun 36% teman-teman ya. Dan perusahaan ini masih cukup rajin bagi dividen. Terakhir dia bagi dividen payout-nya 50% dengan yield-nya sekitar 2,7%. Jadi cukup masih bisa memberikan apresiasi buat para investornya gitu ya. Jadi dari sini kita juga bisa lihat bahwa tidak semua perusahaan yang bagus, SMGR itu perusahaan bagus tentunya, tetapi ketika kita hold jangka panjang, itu ternyata minus loh ya, malah minus cukup dalam 47% kalau teman-teman punya saham ini dari 10 tahun yang lalu. Artinya memang tidak semua saham itu punya karakter untuk di hold selamanya. Jadi manfaatkan untuk berinvest, tentukan jangka waktu yang realistis gitu ya. Seperti saham semen itu kan butuh katalis positif soal infrastruktur, soal pembangunan gitu ya. Jadi ketika ketika sentimennya sedang positif, laju kerjanya sedang bagus, teman-teman bisa jadikan itu ya untuk melihat akhirnya bisa melakukan taking profit dari sana ya, dijual dulu gitu ya. Karena memang sudah untung, dan kalau kalian lihat memang ini bergantung dengan sentimen-sentimen tersebut, butuh sentimen tersebut, butuh kelanjutan proyek nasional. Dan kita tentu tahu bahwa di tahun 2024 nanti ada pergantian kepemimpinan. Kita nggak tahu nih apakah strategi presiden selanjutnya akan menggenjot infrastruktur kembali atau mempertimbangkan hal yang lain. Jadi menurut saya SMGR itu lebih cocok untuk jangka menengah aja gitu ya. Ini perbandingan dengan kompetitor di mana yang lebih mirip SMGR itu adalah INTP dibandingkan dengan SMGR. Kita lihat ya, dimulai dari pair-nya dulu dari atas ya. Pair-nya itu secara tahunan SMGR pair-nya di 18,78 sementara INTP 21,56 ya. Kalian kalau mau lihat SMGR ini lebih tinggi lagi 132 teman-teman, jauh sekali ya dibandingkan dengan SMGR dan INTP. Lalu kalau PBV-nya, PBV SMGR lagi-lagi lebih murah 1,05 kali dibandingkan INTP 1,87 kali. Itu kalau kita ngelihatin valuasinya. Nah, yang menarik adalah di sisi profitability-nya, di mana secara net profit margin SMGR itu hanya di kisaran 6,5%. Tertinggal jauh dibandingkan INTP yang mampu mencapai 13,9% atau bisa dikatakan profitability-nya INTP itu net profit margin-nya 2 kali lipat dibandingkan SMGR. Jadi kalau teman-teman berminat untuk investasi saham-saham semen gitu ya, kalian juga boleh coba analisa sendiri untuk saham INTP ini karena secara net profit margin kelihatan cukup menarik gitu ya. Dari sisi ROA dan ROE juga sama ya. Ini punya SMGR, ini punya INTP. Jadi INTP mampu menghasilkan ROA dan ROE yang lebih tinggi dibandingkan SMGR. Itu perbandingan dengan kompetitor, prospek SMGR ke depan ya. Jadi kita lihat di sini, ini saya ambil dari salah satu reportnya SMGR dari webnya. Di sini yang menarik adalah bagian supply and demand ya, supply and demand. Di mana di dalam report ini produksi semen nasional itu mencapai 119 million ton ya. Sedangkan permintaan nasionalnya itu hanya 65,2 million ton. Jadi ada ketimpangan supply and demand teman-temannya, seperti konsep hukum ekonomi ya, bahwa di mana banyak permintaan harganya itu naik, tapi kalau penawaran atau barangnya lebih banyak ya, supply-nya lebih banyak daripada demand, otomatis harganya sulit bergerak. Artinya itu bisa mempengaruhi masalah profit marginnya SMGR ya. Kalau memang kebutuhannya tidak terlalu banyak, mereka bargaining untuk harganya jadi sulit gitu ya. Tapi kalau nanti demand-nya ini naik atau mereka bisa mencari pasar baru, nah itu baru bisa menjadi senjatanya SMGR nih untuk bisa mendapatkan pendapatan dan laba yang lebih besar lagi gitu teman-teman ya. Di sini juga kelihatan bahwa
di Pulau Jawa itu masih menjadi pusat pembangunan ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya ibu kota negara baru di Kalimantan juga bisa naik demand-nya, karena kita lihat di sini demand-nya di Pulau Jawa itu mencapai 34% ya. Yang kedua di Sumatera. Di Kalimantan sendiri masih kecil ya, masih 4% untuk permintaan terhadap produk semen ini gitu. Nah, ini yang juga menjadi poin yang menarik ya, bahwa SMGR itu penjualannya kalian bisa lihat dari nama-nama di sini tuh nama-nama BUMN ya yang mendominasi. Ya, kita bisa lihat top pertamanya itu Koperasi Warga Semen Gresik, kemudian PT PP ya, ada Adikarya, Wijaya Karya Beton, PT Presisi, kemudian Adikarya, Wijaya Karya, Wika ya. Jadi tidak terlalu banyak swasta yang masuk di list customer dari SMGR gitu ya. Sebaliknya kita bisa melihat bahwa kita itu kan di Indonesia banyak ya pengembang-pengembang besar ya, seperti misalkan kayak BSDE, CTRA. Saya sendiri kurang tahu bagaimana pengembang besar ini memperoleh semennya gitu ya. Apakah melalui pihak ketiga lain seperti melalui PT Presisi misalnya, atau melalui PT PP misalnya, nggak tahu juga ya. Tapi saya berharap banyak perusahaan swasta yang bisa digait menjadi customernya SMGR, bersaing nih dengan INTP gitu ya. Kemudian di pendapatan luar negeri, saya melihat ini kesempatan yang cukup besar loh, dan ini bisa menjadi senjata SMGR ke depan. Mereka udah punya pabriknya ya di Hanoi, Vietnam. Dan ini ada kenaikan yang signifikan teman-teman. Ini naik 50% nih. Dari 2,9 triliun menjadi 4 triliun. Itu naiknya kurang lebih ya hampir 40-an persen gitu ya. 40, ada nggak ya 40% ya? 3 triliun naik jadi 4 triliun. Ya, kurang lebih 30%-an lah ya. Sedangkan kebutuhan di dalam negeri sendiri malah ambles ya, malah anjlok. Dari 32 triliun menjadi 30 triliun saja di tahun 2021. Nah, saya lebih bakal senang lagi kalau nantinya di tahun 2022 pendapatannya SMGR dari luar negeri itu naik signifikan. Kenapa? Karena tadi ya demand-nya di nasional itu lebih sedikit daripada supply-nya gitu ya. Jadi kalau mereka bisa dapetin demand dari luar negeri itu bakal lebih bagus lagi buat SMGR. Prospeknya seperti apa? Tentu saja prospek pembangunan infrastruktur nasional ya. Kita lihat ini ada beberapa berita yang saya capture di sini. Ada Kementerian PUPR yang siap proyek-proyek senilai 330 triliun. Kemudian ada mega proyek IKN, bahkan ini di salah satu berita disebutnya pertaruhan harapan emiten semen gitu ya. Seolah-olah emiten semen ini benar-benar bergantung banget sama proyek IKN gitu, padahal masih banyak proyek yang lain sebetulnya. Dan banyak proyek raksasa infrastruktur Presiden Jokowi yang mulai akan kembali dijalankan di 2022. Kenapa? Karena kasus COVID-nya sudah melandai, pandeminya mungkin akan berakhir menjadi endemi, mudah-mudahan. Dan sejak adanya pandemi, anggaran untuk proyek infrastruktur itu berkurang, teman-teman, berkurang drastis, dialihkan untuk penanganan kesehatan, yang mana memang sudah sewajarnya seperti itu. Jadi ketika pandeminya sudah mulai berakhir, kita berharap proyek-proyek infrastruktur kembali dilanjutkan dan akhirnya SMGR bisa mendapatkan keuntungan dari sana gitu ya. Jadi itu salah satu katalis positif untuk SMGR di tahun 2022 sampai 2023 nanti. Kesimpulannya, dari apa yang sudah kita bahas, kinerja SMGR belum membaik teman-teman ya, belum membaik. Tetapi kita akan coba melihat nanti di Q1 dan Q2, kuartal 1 dan kuartal 2 2022, apakah SMGR mampu berbalik positif atau tidak untuk sepanjang tahun. Jadi dari dua kuartal ini kita mau coba memproyeksi untuk pendapatan dan pelaba di sepanjang tahun. Kalau di tahun 2021 SMGR menjalani tahun yang full dalam kondisi pandemi, sedangkan di tahun 2020 mereka masih punya satu kuartal ya yang mendapatkan pendapatan besar karena belum pandemi waktu itu. Jadi saya melihat 2022 ini di saat negara mulai kembali mencoba fokus ke proyek-proyek infrastrukturnya, berusaha merampungkan proyek-proyek strategisnya, saya menilai ini bisa menjadi tahun kebangkitan semen dan SMGR tentunya ya, sebagai salah satu pelaku industri di dalamnya. Kemudian katalis positifnya
cukup banyak teman-temannya pembangunan ibu kota negara ini termasuk salah satu sentimen yang sangat bagus buat semen, karena ini adalah proyek nasional ya, proyek negara, dan kita lihat tadi daftar-daftar customernya SMGR itu adalah sesama BUMN gitu ya, Wika, PT PP, ADI yang sudah pasti menggarap untuk proyek-proyek ibu kota negara baru di Kalimantan. Dan terakhir, apabila SMGR mampu berbalik ya, jadi ketika kita berinvestasi di saham yang kondisinya sedang tertekan ya, yang kinerjanya sedang tertekan, itu sebenarnya resikonya lebih besar teman-teman dibanding kalian invest di saham yang kinerjanya naik terus gitu ya, lebih rendah resiko. Tetapi perusahaan-perusahaan yang turnaround gini itu saya seneng gitu ya, karena marginnya itu cuannya gede teman-teman. Nah, kalau misalkan SMGR berbalik arah, kita collect di harga maksimal 6.900 dengan target optimisnya 12.000, itu aja kita sudah dapat 73%, katakanlah dalam 2 tahun gitu ya, sampai 2023. Jadi 2 tahun 80% ya, 70-80%, jelas sesuatu investasi yang sangat-sangat menggiurkan buat saya, menguntungkan lah buat portofolio gitu ya. Tapi ada kuncinya ya, yaitu mampu berbalik. Kenapa ini penting? Karena gini, dari pengalaman saya, ketika menemukan saham-saham yang kita proyeksi berbalik arah, kadang-kadang nggak kejadian seperti itu ya. Saya pernah akhirnya keluar ya, cut loss juga adalah di GCTL. Di GCTL karena saya lihat pertumbuhannya lambat dan lain sebagainya saat itu ya, saya akhirnya memutuskan keluar dari situ. Tapi di banyak case juga ya, di beberapa case lain, saya juga mendapatkan keuntungan yang cukup besar kayak dari saham-saham yang berbalik arah seperti ini ya. Misalnya di SMDR, lalu di film gitu ya, saham yang sebenarnya cukup mudah melihat analoginya ketika terhantam pandemi, semua bioskop tutup, tapi kan itu nggak selamanya. Dan lagi-lagi, sesuatu yang tidak selamanya itu punya kesempatan untuk menjadi saham yang turnaround. Contoh adalah SMGR ini. Mereka tertekan labanya karena fluktuasi harga batu bara. Tapi saya yakin ya, kenaikan harga batu bara ini nggak selamanya teman-teman. Belum tentu setahun ke depan, 2 tahun ke depan batu bara naik harganya setinggi ini. Bisa jadi turun, dan saat harga batu bara, harga energi turun, di saat itulah saham-saham seperti SMGR itu akhirnya mampu untuk menunjukkan performanya. Itu proyeksi dan prediksi saya tentunya, sehingga teman-teman kalian perlu melakukan analisa kalian sendiri sebelum akhirnya memutuskan tertarik membeli saham SMGR ini. Oke, segitu aja teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Itu dia teman-teman hasil analisa kita pembahasan saham SMGR, salah satu saham yang banyak juga kalian request ya di polling saya sebelumnya. Semoga analisa ini bisa membantu kalian, memberikan insight buat teman-teman semuanya yang tertarik dengan saham SMGR ataupun sektor semen-semenan nih ya. Dan tetap lakukan analisa kalian sendiri karena investasi di pasar modal itu beresiko, jadi kalian harus punya waktu untuk menganalisa supaya kalian yakin dengan apa yang kalian beli. Jangan sampai beli kucing dalam karung, oke? Sampai ketemu di next video teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, share, like juga video ini, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Mungkin kalian sedang ngincar saham-saham tertentu nih, tulis aja di kolom komentar, siapa tahu bisa kita bahas di next video. Oke? Sampai jumpa di next video. God bless you guys. Bye-bye.